Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam semangat untuk anak-anakku semua. Hari ini kita masih akan meneruskan materi atau submateri dari perkuliahan yang sebelumnya. Kita masih akan mengkaji salah satu ilmu Allah, yaitu ilmu kimia, dengan subtopik adalah sebenarnya mengarahkan ke percent composition of compounds ya. Jadi persen komposisi dari suatu senyawa. Nah, sebelum masuk ke sana, kemarin di perkuliahan yang sebelumnya saya sempat menceritakan ke anak-anakku semua bahwa untuk pengukuran dari massa molekul maupun massa atom itu kita bisa tidak mungkin menggunakan timbangan yang selama ini kalian mungkin di SMA itu pakainya timbangan analitik gitu. Kita tidak menggunakan itu. Melainkan kita menggunakan mass spectrometer begitu, yang peralatannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian akan dalami lagi di mata kuliah yang selanjutnya di semester berikutnya, yaitu kimia analisis instrumen ya. Jadi ini kurang lebih saya memberikan gambaran saja bahwa untuk menghitung massa molekul atau massa atom kita menggunakan mass spectrometer atau spektrometer massa begitu ya. Nah, nanti outputnya apa dari alat ini? Outputnya seperti ini nih, grafik ini contoh aja. Seperti yang sudah kemarin saya jelaskan juga bahwa untuk menghitung suatu massa dari suatu molekul atau massa dari suatu atom itu kita harus mempertimbangkan abundance atau kita mempertimbangkan juga kelimpahannya di alam. Ini contohnya ada neon gitu ya. Nah, neon di sini memiliki 3 isotop ya, 3 isotop. Isotop itu apa? Tidak saya bahas lagi ya, karena sudah dibahas juga begitu. Jadi kalian perlu ini dulu ingat-ingat apa itu isotop. Nah, ini ada 3 isotop begitu ya. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan bahwa di sini itu ada kelimpahannya yang berbeda. Baru kemudian nanti kita akan ketemu massa dari atom si Na ini gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia itu satuan massa atomnya kan SMA ya, satuan massa atom, tapi kalau di buku bahasa Inggris mungkin kalian ketemunya nanti AMU ya, AMU atomic mass unit, atau ya sama sih, satuan massa atom, units itu adalah satuan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya hari ini kita akan belajar ini, percent composition of compounds. Apa sih percent composition of compounds? Saya kerucutkan lagi, percent composition by mass di sini adalah percent by mass of each element in a compounds. Jadi, adalah persen massa dari masing-masing unsur, elemen itu kan unsur, dalam suatu senyawa. Jadi contoh misalnya saya punya CO2 begitu ya. Itu kan dia adalah suatu senyawa. Kenapa senyawa? Ayo coba diulangi. Dia senyawa kenapa? Ya betul, karena dia terdiri dari dua jenis unsur yang berbeda, yaitu ada C, ada O gitu ya. Lah, kalau kita ditanya percent composition by mass itu adalah apa gitu. Jadi percent by mass of each element. Berarti nanti kita bisa mengetahui atau menghitung persen dari C itu berapa di dalam senyawa CO2. Itu yang dimaksud percent composition by mass. Jadi percent by mass of each element. Kalau tadi elemennya itu adalah C dan O, berarti kan ya elemen ya unsur C dan O itu persennya berapa di dalam compounds. Compounds itu adalah senyawanya, CO2-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya buatkan PPT, nanti saya kirim juga di e-learning kita ya. Nah, bagaimana sih menentukan percentage of composition atau percent composition by mass? Itu kita bisa, yang pertama metodenya itu, ini saya ringkaskan ya dari buku Raymond Chang tadi, find molar mass of all compounds gitu. Jadi tentukan dulu massa molar dari senyawa tersebut. Kalau tadi CO2 ya berarti hitung dulu massa molar dari CO2 seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Berarti kita menghitung massa molar dari atom C berapa ditambah 2 kali massa molar dari atom oksigen berapa, itu kan nanti ketemu massa molar dari CO2 begitu ya. Baru kemudian find percent of an element A. Maksudnya A misalnya bisa C ataupun O yang dicari. Jadi kalau misalnya percentage of A atau unsur A, berarti nanti number of atom itu maksudnya adalah jumlahnya ya. Jadi kalau CO2 berarti kan dia ada 1 buah atom C, kemudian ada 2 buah atom O. Nah, kalau misalnya ditanyakan adalah contohnya tadi adalah CO2, nanti di slide berikutnya ada contoh juga.
misalnya percentage yang ditanyakan itu adalah persennya milik unsur C, C-nya kan 1, berarti 1 nanti dikali molar mass of an atom A, berarti dikali nanti massa molar dari atom C-nya itu berapa, baru dibagi dengan molar mass of compounds, berarti dibagi massa molar dari CO2-nya baru dikalikan 100%. Gampang kan ya? Gitu caranya. Nah, ini contoh aja misalnya if there are compounds with formula atau dengan rumus AQBr, maka persen massa dari unsur A-nya ini itu bagaimana gitu ya. Berarti persen massa dari unsur A-nya, gambaran simpelnya ya ini Q-nya. Q kan menunjukkan jumlah berapa jumlah dari atom A-nya itu dikalikan molar mass, massa molarnya dari A, terus dibagi massa molar dari compounds-nya dikalikan 100%. So easy ya, gitu gampang ya. Kita langsung ke contoh deh gitu. Ini tadi rumus yang di awal ya, ini juga aplikasinya. Ini kita lihat di sini. Kalau misalnya saya punya C2H6O gitu ya, ada suatu senyawa atau unsur atau apa ini? Iya, pinter. Ini adalah senyawa. Kenapa Bu senyawa? Ya karena ini ada unsur C, beda juga dengan ada juga unsur yang berbeda yaitu H, ada unsur yang berbeda lagi yaitu O. Kita diminta hitung persen dari unsur C, H ataupun O dalam molekul di bawah ini, molekul senyawa di bawah ini. Nah, persen C-nya gimana menghitungnya tadi? C-nya kan ada 2. Ya, jumlahnya ada 2 dalam satu molekul senyawa ini. Berarti 2 dikalikan molar mass dari atom C berapa? Massa molar dari atom C yaitu 12,01 gram per molnya kan. Terus dibagi dengan molar mass dari siapa? Dari senyawa C2H6O. Berarti dibagi, ini kita hitung aja, 2 kali 12,01 ditambah 6 kali 1,08 begitu ya. 1 biasanya dibulatkan 1 gitu ya. Lihat SPU kalian masing-masing ya untuk menentukan massa atomnya. Terus kemudian di sini ditambah dengan massa molar dari si O. Ketemunya adalah 46,07 gram. Baru kita kalikan 100%. Nah, ketemunya adalah 52,14%. Jadi di dalam senyawa ini itu ada 52%-nya itu adalah atom C ini gitu. Terus bagaimana kalau misalnya ditanya untuk hitung persen dari H-nya, atom H-nya. Ini videonya kalian pause dulu, coba dikerjakan dulu. Nanti dihidupkan lagi kalau kalian sudah ketemu jawabannya gitu ya. Learning by doing. Kita belajar dengan cara melakukan. Yuk. Masih gampang ini. Nah, dihidupkan lagi sekarang videonya. Ketemu karena ini jumlahnya 6, berarti 6 kali massa molar dari si atom H ini, unsur H ini berapa, dibagi dengan massa molar dari senyawanya dikalikan 100%. Terus untuk O-nya juga sama caranya. Gitu. Nah, karena O-nya jumlahnya 1, dikalikan dengan massa molarnya dari O, 16 gram per mol, dibagi dengan 46,07. Ini adalah massa molar dari molar mass of compound atau keseluruhan senyawanya ini, dikalikan 100%, ketemunya ini. Nah, ini kalau ditotal, nanti jumlahnya harusnya 100%. Gitu. Gampang ya, masih ya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Kalau misalnya diminta untuk menghitung yang KMNO4, kalian bisa pause sendiri, kemudian coba dikerjakan sendiri, ketemunya dicocokin sama ini ya. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, silahkan nanti teman-teman mengerjakan example yang akan saya berikan di slide berikutnya. Nanti kita akan lihat pembahasannya seperti apa, ada di e-learningnya untuk jawabannya, oke? Begitu dulu. Saya ambilkan dari buku Masih Raymond Chang, example 3.10 kalau nggak salah, 3.10 kalau tidak salah, coba kalian cari ya. Nah, ini ada contoh nih, ada kalkopirit dengan senyawanya, rumus kimianya adalah CuFeS2.
merupakan suatu biji tembaga utama. Jadi kalau misalnya kita ke suatu pertambangan itu kan kita tidak akan jarang ya akan mendapatkan yang murni, itu sangat jarang, sehingga itu biasanya kan kecampur dengan beberapa unsur atau atom yang lain begitu ya, bahkan kecampur juga sama tanah dan yang lainnya begitu. Nah, si kalkopirit ini sendiri, misalnya kita mau ambil Cu-nya yang murni itu berapa, kita mau tahu gitu ya, dalam sebungkah batuan begitu misalnya, kita mau ambil Cu-nya aja gitulah, itu kita harus bisa memprediksikan tuh itu senyawanya apa, terus kemudian berapa sih Cu nanti yang bisa kita ambil begitu ya. Itu kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya. Jadi kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan realnya begitu ya. Jadi kalkopirit atau CuFeS2 ini suatu biji tembaga utama. Nah, kita diminta hitung berapa kilogram jumlah Cu yang ada dalam 3,71 kali 10 pangkat 3 kilogram kalkopirit ini ada berapa. Nah, silahkan teman-teman pause dulu video ini, terus teman-teman kerjakan dulu gitu ya. Nah, nanti pembahasannya akan saya bahas di e-learning kita. Nanti jawabannya berapa. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.